Oke, sebelum kita masuk ke pendahuluan, ya, kita sambung lagi materi yang kemarin. Nah, tugas saya kan kemarin sama kalian itu membuat paragraf tesis statement, ya. Nah, di dalam pendahuluan itu memang ada yang namanya paragraf tesis statement. Ini kelihatan ya. Oke. Nah, pendahuluan itu intinya cuma satu, menjawab mengapa topik ini penting ditulis, atau mengapa penelitian ini perlu kalian tulis gitu, atau kalian teliti. Ya, mengapa topik ini, topik penelitian itu penting ditulis? Jawabnya cuma itu satu. Itu pendahuluan. Ya. Nah, dibagi dua. A, latar belakang masalah. Tentu ada masalahnya. Makanya penting ditulis. Masalah itu dibagi dua. Konteks. Konteks itu berarti kaitannya dengan kehidupan masyarakat, misalnya dengan gereja, jemaat, ya, masyarakat, gitu. Dan yang kedua adalah teks. Teks ini berarti ada penelitian sebelumnya yang memang pernah membahas topik itu, ya. Nah, kalau tidak ada, Pak, misalnya memang belum pernah ini diteliti, nah ini juga satu kesempatan diangkat kan. Oh, ternyata topik ini tidak ada yang teliti. Itu jadi latar belakang masalah. Atau topik ini sudah diteliti oleh si A, si B, si C. Nah, kamu paparkan, si A itu ngomong apa, si B ngomong apa, si C ngomong apa. Hasil penelitian mereka tentang topik itu. Ya kan? Lalu kamu lihat dari penelitian teksnya itu tadi, kamu lihat ternyata ada sesuatu yang baru yang belum diteliti sebelumnya. Itulah namanya pernyataan tesis atau kebaruan temuan. Ya, misalnya tadi si A, si B, si C udah teliti nih tentang topik itu. Tapi ternyata kamu lihat si A, si B, si C itu ada sesuatu yang mereka miss. Gitu. Ada yang belum disinggung misalnya, atau belum dikupas, atau ada sesuatu yang mau kamu katakan pendapat mereka itu masih kurang lengkap, kurang tepat misalnya gitu. Nah, kamu nyatakan di dalam pernyataan tesis, ya. Nah, baru setelah itu kamu tunjukkan langkah-langkah yang akan dikerjakan. Inilah pertanyaan penelitian. Misalnya kamu mau meneliti, kamu mengatakan bahwa, misalnya contohnya ya, tentang topiknya misalnya, apa itu kekristenan? Ya, tentang itu kan udah banyak yang teliti kan. Misalnya si A ngomong, ya kekristenan itu adalah agama, salah satu agama ya yang ada di dunia ini yang mengajarkan tentang ajaran Yesus. Oke, mungkin pendapat yang si B mengatakan kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi cara hidup menjadi seperti Yesus. Itu pendapat B. Lalu pendapat C mengatakan, oh, kekristenan itu bukan agama, bukan hanya cara hidup, tapi ini juga adalah Yesus sendiri yang jadi firman Allah yang jadi manusia. Lalu mewahyukan dirinya kepada manusia supaya manusia itu memperoleh keselamatan. Itulah kekristenan. Ada berapa pendapat misalnya? 3. Ini teksnya berarti, latar belakang masalah, teksnya. Ya kan? Nah, kalian perlu cari jurnal, buku, ya, yang membahas tentang penelitian itu. Sehingga penelitian kalian ini adalah satu
overview literatur yang komprehensif. Ya, yang artinya menunjang atribusi kebaruan. Sehingga yang kalian tulis itu bukan hanya sekedar mengulangi lagi apa yang sudah ditulis oleh orang lain. Misalnya contohnya tadi ya, tentang kekristenan itu apa? Banyak yang sudah membahas, ya kan? Atau misalnya topik di Alkitab tentang amanat agung. Benar nggak? Matius 28 ya kan? Banyak nggak yang membahas itu? Mungkin sudah ribuan riset atau artikel. Terus kamu mau bahas Matius amanat agung lagi? Apa yang baru gitu? Kontribusi kebaruannya apa? Ya, sehingga kita perlu mesin pencari yang handal, lengkap, berkualitas, dan akses full text artikel. Jadi kita bisa mengandalkan Google lah, cari di DOAJ ya, di mana gitu, di banyak artikel-artikel yang menunjang. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau ambil tentang kepemimpinan Yesus atau kepemimpinan hamba itu topiknya, banyak nggak yang sudah bahas itu? Banyak. Kamu ambil beberapa tulisan yang terkini, misalnya 10 tahun terakhir, kamu coba misalnya ambil 3, lalu kamu baca, kamu coba ringkas ide mereka apa, kutip di situ, nah, taruh di mana? Taruh di bagian pendahuluan, yaitu latar belakang masalah yang sifatnya teks. Oke, misalnya amanat agung. 10 tahun terakhir, artikel mana yang bahas tentang itu? Oh, dapat 3 misalnya. Nah, kamu baca satu-satu. Si A ngomong apa, B ngomong apa, C ngomong apa, itu diringkas. Misalnya kayak contohnya gini. Ya, makanya kalian harus baca contoh-contoh jurnal di perpus, itu kan banyak yang sudah cetak, ya. Jadi saya udah kasih di Google Classroom yang jurnal artikel itu bahan-bahan ada. Nah, ini contoh salah satu pendahuluan. Nah, dia ambil ini Ransford, Baharudin, Rotaru, terus Hudairi, terus apa lagi? Dan Tiono, Federhof. Nah, dia baca tulisan-tulisan mereka ini, lalu dikutip atau di paraphrase gitu, ide mereka. Ya, nih, ini latar belakang masalah, ini pendahuluan namanya. Dia kan bahas judulnya tentang kehadiran Tuhan di dalam teologi Kristen, mulai dari tabernakel sampai ke bait Allah yang hidup, yaitu manusia itu sendiri. Nah, gimana kehadiran Tuhan? Nah, dia ternyata tentang kehadiran Tuhan itu sudah banyak yang bahas, ya kan? Nah, misalnya yang dia bahas ini, nih, contohnya dari Murnita, ya. Nah, dia mengatakan, atau Jatmiko, ya, misalnya dari Jatmiko. Nah, dia ngomong imanensi atau kehadiran Tuhan itu pendekatannya inkarnasi yang berpijak pada teologi Kristen. Oke, menurutnya, nah, konsep sentral dalam doktrin kristologi inkarnasi adalah ini. Dia bahas lah pokoknya. Bentley, yang kutip dari Bentley juga. Kehadiran dipandang sebagai persekutuan dengan umat manusia. Sedangkan Murnita mengatakan apa? Nih, ini dia katakan. Kalau menurut Bentley, ini. Jadi diringkas saja. Nggak boleh panjang-panjang, namanya artikel jurnal terbatas. Ya. Nah, baru dia ngomong, dua penelitian terdahulu di atas memiliki sebuah benang merah yang sama, bahwa sekalipun Tuhan secara eksistensi adalah transenden, hal tersebut tidak lantas memisahkan secara mutlak hubungan antara Tuhan dan manusia. Hakikat lain dan eksistensinya menjelaskan bahwa pada saat yang sama Tuhan hadir dan menjadi imanen di tengah-tengah manusia melalui kesadaran iman dan kehadirannya. Tuhan yang hadir di tengah umatnya adalah tujuan inti dari penelitian
ini. Penelitian sebelumnya dia ngomong memperlihatkan bahwa topik pembahasan mengenai kehadiran Tuhan dalam konsep kronologis Alkitab dari PL ke PB belum tersentuh. Jadi kehadiran Tuhan itu belum menyentuh secara kronologis, dia bilang, dari PL sampai PB. Nah, berarti karena itu belum tersentuh, dia mau bahas di sini. Berarti ada sesuatu yang baru. Bagaimana Tuhan hadir dalam sejarah manusia, dalam PL, bagaimana hadir dalam PB, nah dia mau bahas ini. Kalau yang lain-lain, menurut pembacaan dia, belum membahas ke situ. Ya kan? Kehadiran Tuhan itu hanya satu topik tertentu, satu event tertentu. Dia nggak bahas secara kronologis dari PL sampai PB. Nah, berarti paper dia itu mau menjelaskan bahwa bagaimana kehadiran Tuhan dari PL sampai PB. Ini. Ya kan? Nih. Ya. Dia itu ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3. Jadi dia sudah dapat topik. Topiknya itu mau bahas tentang apa? Kehadiran Tuhan dalam konsep kronologis Alkitab dari PL ke PB. Ya kan? Oke, ini namanya apa ini? Kehadiran Tuhan dalam konsep kronologis Alkitab dari PL ke PB. Ini namanya apa? Pernyataan tesis. Ini. Dia kok bisa dapat pernyataan tesis ini? Karena dia sudah baca teks-teks yang di atas ini, ada sesuatu yang kurang. Oke? Baru dia buat pernyataan tesis, ada kebaruan temuan. Tadi saya misalnya contoh tadi tentang kekristenan ya. Kekristenan ada yang ngomong itu agama. Ada yang mengatakan itu hanya ajaran. Ada yang mengatakan ini wahyunya Allah. Nah, lalu kamu apa? Menyatakan tesismu apa? Nah, pernyataan tesis ini adalah sesuatu yang nanti yang kamu bisa kerjakan. Ada langkah-langkah yang akan kamu kerjakan. Artinya ada langkah-langkah yang kamu buktikan. Buktikan. Bukan soal benar atau salah. Yang penting kalian bisa buktikan. Pernyataan tesis itu argumen, klaim kamu, klaim ya. Misalnya kamu mengatakan, saya bisa lari dari sini sampai Purwokerto dalam waktu 15 menit. Klaim kamu. Tapi orang nggak bisa ngomong, salah lu, bener lu. Enggak, bukan soal salah bener kan. Soal apa ini? Kamu bisa buktikan nggak kamu lari itu dari sini ke Purwokerto 15 menit gitu. Ngerti? Jadi bukan soal klaim kamu tesismu itu salah. Benar, nggak usah. Klaim itu adalah sesuatu yang kita berani kasih ke orang, lalu kita bisa buktikan. Nah, misalnya kalau menurut saya, kekristenan itu adalah bukan cuma ajaran, bukan cuma agama, bukan cuma hanya wahyu Allah kepada manusia, tapi kekristenan itu adalah pemulihan. Nah, ini yang belum pernah mungkin dibahas ya oleh si A, si B, si C. Saya mengatakan kekristenan itu bukan hanya soal institusi agama atau ajaran, tapi ya betul, itu agama, itu ajaran, itu wahyu, tapi semuanya itu adalah untuk apa? Pemulihan kodrat manusia. Nah, ini contoh. Berarti pernyataan tesisnya apa? Kekristenan, menurut saya, kalian boleh pakai istilah itu. Menurut saya, kekristenan adalah pemulihan kodrat manusia dari gambar dan rupa Allah yang rusak menjadi segambar dan serupa dengan Kristus atau dengan Allah. Itu klaim namanya, itu pernyataan tesis. Ya. Nah, atau kamu bisa mengatakan paper ini akan menunjukkan bahwa kekristenan itu adalah satu terapi, satu proses pemulihan atau terapi kodrat manusia menjadi segambar atau menjadi secitranya Allah. Bukan citra ini ya. Ya. Menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Itu klaim. Baru kamu ngomong langkah-langkah yang akan kamu kerjakan apa? Nah, pertama,
kamu sudah klaim gitu, kamu langsung ngomong. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ya apa misalnya apa namanya latar belakang atau sejarah dari kekristenan. Misalnya dulu kan, uraikan dulu ya, kekristenan itu sepanjang 2000 tahun itu dipandang kayak gimana. Nah, baru yang kedua, kekristenan sebagai terapeutik, sebagai pemulihan menurut buku apa yang kamu ambil. Ya kan? Kamu buktikan. Baru yang ketiga, nah pemulihannya itu apa aja misalnya? Apa itu misalnya harus ada latihan badani, harus ada latihan jiwani, ada askesis atau apa gitu. Jadi kekristenan itu apa? Terapeutik. Nah, kamu buktikan kalau mengatakan kekristenan itu adalah terapeutik atau pemulihan. Oke? Nah, saya sendiri percaya misalnya di luar ini ya, kekristenan itu apa? Terapeutik. Pemulihan kamu memulihkan diri dengan cara kamu bekerja sama, bersinergi dengan anugerah Tuhan. Kamu harus buktikan itu. Kenapa kok kekristenan itu disebut pemulihan? Apa alasannya? Nah, ini yang kamu nanti kerjakan di hasil dan pembahasan. Oke? Di bagian isinya. Oke? Nah, lalu tujuan penelitian ini biasanya ditambahkan. Tujuan penelitian itu ya, penelitian ini kamu membahas tentang kekristenan itu tujuannya apa? Oh, tujuannya supaya apa namanya artikel ini bisa memberikan apa tujuannya supaya bisa rusak kembali. Nah, pemahaman kekristenan selama ini yang hanya apa yang tidak utuh, ya pemahaman yang tidak utuh atau pemahaman yang kurang komprehensif. Tujuannya menjelaskan itu kan ya. Ya, boleh ditambahkan manfaat. Ya, manfaatnya apa supaya kembali lagi ke masalah konteks ini. Supaya misalnya konteksnya kamu ngomong, kenapa perlu bahas tentang kekristenan? Oh, mungkin banyak orang yang menganggap kekristenan itu ya kayak agama seperti pada umumnya. Ya kan? Nggak beda dia beragama Kristen dengan agama lain, bedanya apa gitu. Nah, manfaatnya adalah supaya orang baca artikelmu, dia tahu, oh kekristenan itu ternyata saya percaya Yesus, jadi orang Kristen, itu adalah satu proses seperti pemulihan. Ya, nanti waktu kamu membuktikannya bisa ambil dari manapun, teori manapun. Misalnya kamu ambil dari orang Samaria yang baik hati itu, ada orang yang dirampok, kemudian di ini ya kan. Nah, berarti kalau ambil dari situ kan nanti metodenya, nanti setelah pendahuluan kan ada metode. Nah, berarti metodenya bisa eksegesis atau metodenya adalah literatur review. Ya, literatur review itu berarti kamu itu mereview teks atau buku-buku, ya. Nah, proses analisis yang berkualitas ini memang perlu waktu, ya, perlu waktu, perlu buku-buku, artikel-artikel, ya, supaya penulisan itu jadi baik dan berkualitas. Oke, lalu pemilihan jurnal ilmiah itu juga harus tepat sebagai tempat publikasi. Ini artikel-artikel tidak layak dipublikasi, ya tidak ada kebaruan, ya cuma copy punya orang, itu ya nggak ada hal yang baru, cuma ngutip sana ngutip sini, nggak ada sesuatu yang ini ya simpulan tidak benar, nah, terus nggak boleh plagiat. Oke, lalu penelitiannya itu sudah usang atau basi, ya expired date nggak ada lagi. Nah, jenis-jenis artikel ilmiah, ini ada penelitian empiris. Nah, kita biasanya pakai ini, penelitian literatur. Ya, jadi literatur review itu adalah mengevaluasi kritis terhadap artikel-artikel yang sudah terbit sebelumnya, yang harus menonjolkan pentingnya review dilakukan. Bersifat amat komprehensif, mengidentifikasi hubungan erat, kontradiksi, gap, ketidakkonsistenan literatur, dan terdapat saran-saran yang berikutnya dalam memecahkan masalah tersebut. Tadi contoh tadi kekristenan itu namanya literatur review. Ya, jadi kamu sudah bahas si A, si B, si C. Ternyata kan tadi bilang agama, tadi bilang jalan, tadi bilang wahyu. Nah, kamu mengatakan kekristenan itu terapeutik. Berarti kan
sudah 3 literatur kamu review kan? Tambah lagi nanti kalau kamu mengatakan itu terapeutik, kamu ambil literatur mana? Misalnya kamu bisa ambil dari Bapak Gereja, menurut Chrysostom, ya kan? Atau misalnya kamu bisa ambil dari Filokania, yang mengatakan itu terapeutik itu misalnya kamu bisa ambil dari buku saya ada tentang terapi jiwa itu, kamu review buku itu, boleh. Itu namanya apa? Literatur review, ya, gitu. Atau penelitian kita adalah konseptual. Nah, konseptual atau theoretical ini adalah kajian terhadap literatur teori-teori sebelumnya hingga teori-teori yang terkini. Lebih fokus kepada informasi-informasi empirik, menganalisis teori-teori yang sudah ada, dan mengembangkan teori tersebut menjadi gagasan yang baru atau teori konseptual yang baru. Contoh misalnya, ini penelitian saya tentang nus, misalnya ini. Ya, dari judulnya aja, ini sudah apa? Tentang apa itu artinya memperbarui nus. Ini konsep. Gitu. Oke. Nah, tapi banyak literatur yang saya pakai ini. Nih, literatur-literatur yang saya pakai dari bapak-bapak gereja, ya, untuk menemukan satu konsep yang baru. Ternyata memperbarui nus itu menurut bapak-bapak gereja ini adalah bicara soal apa? Menjaga nus itu, berjaga-jaga dan berdoa. Ini konsep, gitu, ya. Nah, berarti memang kalau mau teliti tentang konsep, kamu menemukan konsep yang baru, ya. Nah, misalnya tadi apa sih Reni? Topiknya apa? Oke, mengendalikan hati dan pikiran menurut Nikodemus. Itu konsep. Ya. Nah, seperti apa menurut Nikodemus itu mengendalikan hati dan pikiran? Gitu. Itu topiknya. Topiknya adalah controlling hati. Ya. Anggaplah misalnya dia udah baca Nikodemus ya, lalu dia menyimpulkan, Nikodemus itu banyak menekankan tentang pengendalian hati, misalnya contohnya. Seperti apa pengendalian hati itu? Itu konsep menurut si Nikodemus. Ya. Nah, kamu perlu baca Nikodemus kali. Lalu dari situ kamu temukan konsepnya apa? Misalnya konsepnya itu nanti dibagi jadi 4. Pengendalian hati itu menurut Nikodemus itu A, B, C, D. Misalnya mengendalikan hati itu berarti menjaga nus. Mengendalikan hati itu berarti apa lagi? Berjaga-jaga. Mengendalikan hati itu berarti apa? Bersinergi. Mengendalikan hati itu misalnya apa? Berdoa misalnya gitu. Ya kan? Dari dia loh. Dapat 4 kan? Nah, 4 itu kamu perlu kembangkan itu menjadi satu konsep yang benar-benar baru, yang benar-benar dalam. Kamu kaitkan nanti dengan apa namanya tadi nih, kamu analisis teori-teori yang sudah ada, kembangkan itu. Jadi ambilnya dari Nikodemus boleh, dapat berapa poin, lalu kembangkan menjadi sesuatu yang baru. Itu namanya konseptual artikel. Kamu kaji tentang pengendalian hati, ya, apa namanya? Kan mengendalikan hati itu kan misalnya di Filokalia kan banyak, menurut si A, B, C. Nah, kamu bisa pakai, oke? Nah, kamu bisa pakai itu untuk menemukan konsep yang baru, gitu, ya. Jadi bisa kalau itu konseptual artikel itu kayak kamu kaji beberapa teori, ya,
lalu nanti kamu gabungkan itu jadi hal yang baru. Itu satu langkah bisa. Jadi temukan misalnya teori si A, B, C tentang pengendalian hati. Oke, nah menurut si A, B, C itu apa? Ya, lalu kamu gabungkan nanti dengan yang Nikodemus. Nah, tapi dasarnya kamu ambil Nikodemus dulu, lalu nanti kamu gabungkan. Itu boleh, itu konseptual artikel. Atau literatur review artikel itu berarti gini, kamu kaji A, B, C, lalu kamu ngomong A, B, C ini kayaknya ada yang kurang. Nah, yang bagus apa? Yang bagus itu adalah punyamu, gagasanmu. Misalnya pengendalian hati itu menurut si ini, itu kan hanya kayak ini aja. Kayaknya ada sesuatu yang kurang nih. Apa yang kurang? Kamu kasih tahu. Nah, itu namanya literatur review. Jadi ada sesuatu review itu ada literatur yang tidak konsisten kamu temukan di situ. Ya. Bisa juga studi kasus. Ini laporan bahan-bahan kasus nyata yang terjadi. Ini saya kurang terlalu paham kalau studi kasus. Biasanya yang saya pakai ini konseptual artikel sama literatur artikel. Ada juga yang namanya methodological article. Ini adalah artikel ilmiah yang mengungkapkan temuan pendekatan metode baru dalam memecahkan persoalan, modifikasi metode yang sudah ada, membandingkan metode-metode yang sudah ada dan menyajikan teori baru. Ini juga saya kurang terlalu paham ya. Biasanya kalau kita kayak di STT yang teologi itu seperti ini ya cuma dua ini. Empirical juga nggak mungkin ya. Ini literatur review atau review artikel sama theoretical atau conceptual artikel. Nah kalau yang eksegesis itu biasanya kemana? Eksegesis itu biasanya jatuhnya nanti kemana? Konseptual, konsep misalnya konsep apa yang baru yang kamu temukan dari eksegesis itu. Yang peneliti-peneliti sebelumnya itu nggak pernah pakai. Misalnya ada yang mau eksegesis nggak di sini? Misalnya seniman apa? Nah, itu tentang apa? Topiknya apa? Kepemimpinan. Menurut Matius 20 ayat sekian ya kan? Topiknya tentang kepemimpinan siapa di situ? Ada nggak jelas? Oh, Yesus ya. Oke. Berarti kepemimpinan Yesus menurut Matius 20. Nah, kamu apa sesuatu yang baru di sini? Teori atau konsep yang baru. Berarti Kak, nanti untuk menemukan tesis statementnya, kan saya harus nyatakan tesis statementnya. Iya. Saya eksegesis dulu. Iya. Dapat teori kamu dulu. Dan teori kamu itu mesti baru. Yang misalnya yang artikel-artikel lain itu nggak membahas ke situ. Misalnya gini. Matius 20 itu seringkali dibaca sebagai bukan kepemimpinan, misalnya pastoral. Ya kan? Nah, kamu sampaikan waktu nanti kamu nulis pendahuluan itu, kamu sampaikan teksnya ini, mata belakang teksnya ini. Oh, misalnya si A, si B ngomong ini Matius 20 kebanyakan bahas tentang masalah pastoral. Mungkin lagi membahas tentang akhir zaman, misalnya gitulah ya. Nah, kamu kok bisa bacanya ini tentang kepemimpinan. Jadi ini bukan soal benar atau salah ya. Kamu mengatakan, ini bukan tentang akhir zaman ini bukan tentang pastoral, ini bukan tentang ini nih. Tapi tentang ini. Oke? Tentang kepemimpinan ini. Nah, kamu nyatakan pernyataan tesismu nih, berarti sesuatu yang baru. Cuma kamu waktu itu kamu mesti ngomong, yang ngomong bukan kepemimpinan itu siapa aja gitu. Ngerti nggak maksud saya? Ya kan? Jadi kamu temukan sesuatu yang unik, istilah kita lah. Penelitian itu unik punyamu. Kamu nggak ngopi-ngopi punya orang doang gitu, cuma ngulang-ngulangi penelitian orang, ngapain? Misalnya kayak tadi Amanat Agung, sudah ada mungkin 1000 artikel yang terbit tentang itu. Ya kan? Katakanlah saya nggak tahu berapa artikel yang persis, mungkin sudah banyak sekali tentang Amanat Agung. Terus kamu mau teliti Amanat Agung lagi, itu satu tantangan loh.
Apa yang baru dari kamu coba temukan apa yang baru yang sudah orang teliti itu misalnya udah ribuan artikel. Itu tantangan loh. Ya kan? Nah, makanya carilah yang lebih spesifik. Gitu. Misalnya Kak, saya bahas ini ya tentang nus. Ya. Tentang nus ini sama sekali apa? Jarang ada yang bahas. Ya kan? Gitu. Nah, misalnya ini. Ya. Nah, ini introduction-nya ini. Menjadi rohani secara autentik itu bukanlah sesuatu yang abstrak. Ya, tadi kalau lihat kalau Pak Yason, menurut Pak Yason itu rohani itu adalah sesuatu yang encountering dengan Tuhan. Ya toh, baru itu disebut rohani. Yang lain itu hanya aktivitas fisik, termasuk kamu berdoa, bernyanyi, berpuasa, baca Alkitab, ya, itu semua aktivitas fisik atau aktivitas rohani. Punya nilai nggak? Punya nilai kalau encountering dengan Tuhan. Kalau nggak encountering, itu hanya aktivitas fisik doang, dia bilang. Oke, nah, encountering dengan Allah itu adalah sesuatu yang abstrak sekali. Apa indikatornya kita bisa menyatu dengan encountering dengan Tuhan? Apakah itu dengan menangis? Oh, begitu menangis berarti encountering dengan Tuhan. Apa indikatornya? Ya kan? Jadi sesuatu yang sangat abstrak sehingga berbicara kerohanian sometimes kadang-kadang Oke, misalnya itu contoh tadi Pak Yason bilang kerohanian itu adalah encountering with God. Itu kan klaim dia. Kamu bisa bantah. Kamu bisa mengatakan Pak Yason ngomong kerohanian adalah encountering with God. Terus kamu cari lagi, misalnya menurut si A, kerohanian itu ini aktivitas fisik, aktivitas rohani itu semua kerohanian, misalnya gitu kan? Nah, kamu ngomong apa nih? Gitu, ya? Kamu ngomong apa ini kerohanian? Nah, kalau saya ngomong kerohanian itu adalah sesuatu yang sangat konkret dan praktikal. Kamu belajar itu juga adalah masalah rohani. Jadi bukan mesti harus selalu encountering with God, something yang sangat abstrak kita nggak pernah tahu, ya kan? It is something very concrete and practical. Jadi tidak ada yang namanya kalau bekerja nyapu itu bukan rohani, berdoa baru rohani. Kan seringkali kita dikotomi gitu kan? Enggak, semuanya itu adalah konkret dan praktis. Berarti waktu kamu nyapu, waktu kamu masak, waktu kamu berdoa, itu adalah sesuatu yang spiritual. Kenapa? Karena kembali lagi, kenapa itu spiritual? Karena apa yang kita sentuh, apa yang kita lakukan, ya itu bukan dilihat dari aktivitasnya, tapi siapa kamu. Oke, tidak tergantung jenis aktivitasnya apa. Jenis aktivitasnya apa? Oh, kalau jenis aktivitasnya di gereja baru rohani. Kalau aktivitasnya di pasar itu dagang berarti bukan rohani, bisnis ya kan? Begitu. Bukan jenis aktivitas, tapi tergantung siapa yang melakukan. Nah, kamu adalah apa? Kamu adalah orang-orang yang sudah diisi dengan Roh Kudus. Berarti kalau penuh Roh Kudus kamu menjadi rohani. Berarti apa yang kamu sentuh itu jadi sesuatu yang rohani. Misalnya saya mengajar ini jadi sesuatu yang rohani karena saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, itu kan satu tesis statement. Kamu bisa mengklaim bahwa aktivitas rohani kamu ada yang mengatakan kerohanian itu adalah sesuatu yang abstrak. Encountering with God baru rohani. Kalau nggak encountering bukan, gitu kan? Kamu bisa bantah. Kamu mengatakan kerohanian itu adalah sesuatu yang simple, konkret, praktikal. Itu namanya apa? Tesis statement. Tinggal kamu buktikan aja kenapa kerohanian itu konkret dan praktikal. Alasan-alasannya apa? Ngerti? Nah, itu cara kita menulis artikel. Ya. Nah, ini kembali misalnya saya bahas tentang nus ya. Nah, saya membahas nus ini satu contoh tentang konsep bahwa yang disebut dengan memperbaharui nus yang di dalam Roma itu adalah ternyata apa?
berdoa dan berjaga-jaga. Nah, jadi saya mau membuktikan bahwa artikel itu memperbarui nus itu artinya berjaga-jaga dan berdoa. Itu konseptual, konsep, ya, gitu. Jadi sebetulnya apa namanya, kalian ini bisa konsep, ini bisa literal review. Saya kira ini dua-dua. Yang penting adalah topik apa yang mau kalian bahas. Misalnya kayak Reni tadi, pengendalian hati, ya kan? Kalau bahas pendahuluannya berarti harus mulai nulis apa? Apa masalah konteksnya nih? Kenapa kok topik ini penting ditulis? Topik itu penting ditulis. Ya kan? Misalnya kamu ada data nih dalam konteksnya. Oke. Banyak orang Kristen. Nah, banyaknya kira-kira berapa persen kalau ada datanya ya? Salah memahami tentang kekristenan. Kekristenan selalu identik dengan ajaran doktrin misalnya atau agama misalnya. Itu masalah loh. Teks. Lalu teksnya kamu lihat. Kan kalau 3 buku yang bahas tentang kekristenan itu ini. Oke? Nah, baru nanti kamu masuk ke paragraf thesis statementmu. Nah, dari penelitian di atas ya, ada hal yang kurang yang belum disentuh. Misalnya apa tadi? Kekristenan itu berbicara soal pemulihan kodrat manusia yang telah rusak. Oke? Nah, baru itu tesis statementmu. Jadi saya mau membuktikan bahwa ini. Nah, baru langkah-langkah yang akan kamu kerjakan apa, atau dalam bentuk pertanyaan itu boleh. Langkah-langkah yang kamu kerjakan pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Atau kamu dalam bentuk pertanyaan, silakan. Misalnya kayak contoh ini. Ya, contoh ini misalnya ini. Bagaimana bentuk kehadiran di dalam PB? Bagaimana bentuk kehadirannya di dalam PL? Seperti apa manifestasinya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu jawab di dalam pendahuluan ini. Yang nanti kamu jawab di dalam isi nanti. Bisa paham? Sampai sini ada yang mau bertanya? Pak, tadi kan juga baca-baca itu kan pendahulunya itu. Nah, di abstrak itu kan ada yang katanya kata kunci. Nah, sebenarnya kata kunci untuk apa sih, Pak? Nanti, kalau untuk abstrak itu terakhir lah. Ya, yang penting adalah sekarang saya ingin kalian tuh kerjakan pendahuluan dulu. Memang artikel jurnal itu ada judul, nama pengarang, abstrak, lalu ada kata kunci. Kata kunci itu adalah kata-kata yang memang yang sering muncul yang jadi kunci, yang memang menjawab pertanyaan kamu. Misalnya kalau tadi tentang manifestasi kehadiran Tuhan itu pasti kata kuncinya apa? Kehadiran, ya kan? Misalnya ini kata kuncinya ini kan manifestasi Tuhan kan? Nah, transenden, imanensi, inkarnasi. Ini nanti kata-kata yang memang memegang peranan penting di dalam artikel itu. Ya. Ini terakhir, abstrak itu terakhir. Yang penting adalah sekarang kerjakan pendahuluan dulu. Sudah selesai, nanti kerjakan metodenya. Metode penulisannya atau penelitiannya, baru hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan tadi, poin-poin. 1, konsep kehadiran, tiang awan, tiang api, ini ya, dijabarkan, Shekinah Glory, ini kan kehadiran Tuhan di PL ya. Terus, dia bahas apa? Kehadiran Tuhan yang menjadi daging, berarti ini di PB, ya kan? Nah, terus, analisis teologisnya, baru nanti setelah hasil pembahasan, baru kesimpulan, baru referensi atau daftar pustaka, udah gitu doang. Itu struktur artikel jurnal.
Jadi tugas kalian adalah saya suruh kerjakan paragraf pendahuluan dulu. Kalau bisa jangan hanya tesis statement, ya 2 paragraf ini dikerjain. 2 paragraf ini apa? Latar belakang masalah, konteks dan teks, lalu paragraf tesis statement. Ya. Oke, ada yang sudah bikin paragraf tesis statementnya siapa? Tolong bacakan. Memel ya, katanya udah. Nah, coba bacakan. Mungkin supaya kedengaran masuk nanti di live ini. Ke depan aja kali ya, atau mau di atas? Ya, ke sini aja. Ini terekam nggak ini ya? Jangan kayak kemarin lagi mati. Oh, terekam. Ayo cepat. Sini aja, sini biar terdengar di ini. Ya. Judul saya namanya yaitu konsep memandang muka menurut kitab Yakobus pasal 2 ayat 5 sampai 13. Oke, tentang konseptual memandang muka. Berarti konsepnya harus sesuatu yang baru, berasal dari eksegesis kan kalau Yakobus kan. Berarti ada penelitian yang sudah meneliti itu, lalu nanti harus kamu cari, tapi ada sesuatu yang unik dari kamu apa? Bukan soal benar atau salah, tapi sesuatu yang unik, yang baru. Kalau yang sama kayak kemarin lagi, yang dengan pendengaran lain, ya gak ada sesuatu yang baru, cuma ngulangi doang. Itu loh maksudnya. Jadi artikel jurnal itu kenapa tuh harus up to date? Karena kita cari yang baru terus gitu. Ya, coba bacain. Istilah memandang muka tentunya sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Masalahnya kebanyakan di zaman sekarang termasuk kelompok saya yang sudah mengenal kasih Allah pun tidak menutup kemungkinan mereka masih keinginan bahkan berperilaku memandang muka atau membeda-bedakan muka. Nah, itu berarti masalah konteks. Ya kan? Oke, terus? Dunia yang kebanyakan dikendalikan oleh teknologi canggih saat ini itu semakin menunjukkan sifat manusia yaitu saling memandang muka satu sama lain karena menganggap dirinya lebih baik dibandingkan dengan orang lain yang tidak sebanding dengan dirinya. Sifat menghargai sesama pun semakin lama semakin memudar dan digantikan dengan ego yang tinggi. Oke, itu perlu dibuktikan dengan data nggak? Nggak perlu karena sesuatu yang sudah kita udah tahu sama-sama tahu. Ya, kecuali nanti dia menyinggung kelompok tertentu. Baru misalnya orang di Purwokerto ini ya suka memandang muka misalnya gitu. Nah, itu kan perlu ada bukti berapa persen misalnya siapa yang survei kan gitu. Tapi kalau secara general ya kita udah tahu lah banyak lah ya seperti itu. Misalnya banyak orang yang jatuh dalam dosa. Itu perlu bukti lagi di survei nggak? Iya makanya. Oke. Itu udah general maxim ya, kebenaran umum soalnya. Oke? Perilaku atau tindakan yang istimewa hanya ditujukan kepada orang-orang yang memiliki status kekuasaan jabatan dan kata yang dikenal dengan istilah bibis, bebek, dan bobot. Akibat sifat serta tindakan ini banyak sekali perselisihan, percakapan, rasisme, dan putusnya relasi antar sesama umat manusia bahkan orang percaya sekalipun. Misalnya, golongan orang kaya selalu diutamakan dan memandang rendah orang-orang miskin. Itu misalnya kalau di Bible itu menurut Launi dari Sikon itu menjelaskan bahwa kata menghina house to be dishonored maksudnya to cause someone to have low status involving dishonor and disrespect. Ini menunjukkan bahwa orang yang berstatus rendah pasti dihina dan tidak dihormati oleh orang-orang lain. Memandang muka merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menarik atau menjerat seseorang kepada dosa. Sebab manusia tidak memiliki hak untuk membeda-bedakan orang lain.
Sebab manusia memiliki derajat yang sama, yaitu sama-sama ciptaan Tuhan yang paling mulia. Memandang muka bukanlah suatu hal yang baru untuk kita dengar. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang memiliki kebiasaan untuk menilai seseorang dengan memandang muka, seperti warna kulit, penampilan fisik, status sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Kenyataan ini sangat kontras dengan Alkitab dan yang Yesus ajarkan, bahwa kita harus saling mengasihi tanpa memandang muka. Dengan demikian, kenyataan di atas mendorong penulis untuk mengulas konsep memandang muka dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 5-13. Tesis yang pertama, sekalipun konsep memandang muka dalam Yakobus pasal 2 ayat 5-13 sudah pernah ditafsirkan oleh beberapa tokoh Kristen, salah satunya Matthew Henry. Akan tetapi peneliti akan mengembangkan artikel ini dengan metode eksegesis atau pemukaan teks. Sebab peneliti menemukan relevansi atau aplikasinya dengan kenyataan kehidupan manusia saat ini yang sangat kontras dengan ajaran Yesus. Misalnya seperti itu. Tesis yang kedua, sekalipun memandang muka di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 5-13 sudah tidak asing lagi didengar, akan tetapi sangat kontras dengan antara ajaran Yesus dengan fakta yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Sebab tidak saling berisi menurut atau setara. Oleh sebab itu, dalam artikel ini peneliti akan menggali dan mengembangkan mengenai konsep memandang muka dalam Yakobus pasal 2 ayat 5-13. Poin-poinnya yaitu pertama, bukankah Allah memilih orang-orang miskin dalam ayat 6 dan 7? Kedua, saling mengasihi ayat 8 dan 9. Ketiga, akibat melanggar hukum ayat 10 dan 11. Keempat, kedaulatan Allah atau Allah yang penuh belas kasihan sekaligus Allah yang penuh keadilan, itu ayat 12 sampai 13. Oke, nah kalau kita ini ya coba kaji ya dari dari A dan B ini ya. Saya kira kalau tadi waktu Memel bacakan latar belakang masalahnya ada, konteksnya ada ya. Banyak orang yang memandang muka misalnya betul bla 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 ya. Tapi dari sisi teksnya dia cuma sebut Matthew Henry. Tapi nggak ngomong Matthew Henry itu ngomong apa. Pendapatnya dia apa? Nah itu perlu dicantumkan. Misalnya siapa lagi tafsiran yang sekarang? Oke. Nah kalau si Memel kan pasti sudah punya metode eksegesis kan. Misalnya nanti dia pegang Chrysostom atau Bapak Gereja kan. Pegang itu sesuatu yang baru nih. Walaupun mau dibilang baru ya itu sudah lama yang digali orang. Cuma Memel itu mau ungkapkan lagi, ya di sana nanti di situ ngomong pernyataan tesismu nanti kamu cari ya, misalnya kalau Matthew Henry, kemudian tafsiran sekarang ya, kalau bisa ada artikel jurnal yang bahas tentang itu. Nah, kamu ngomong si A, si B, lah dua lah minimal, ya si Matthew Henry ngomong itu, terus yang jurnal ngomong itu, lalu saya melihat memandang muka ini bukan hanya memandang status sosial, tapi ini memandang muka ini adalah dosa yang tersembunyi, misalnya gitulah ya, dosa yang tersembunyi yang karena merendahkan gambar dan rupa Allah itu, atau memandang muka ini adalah orang yang tidak mengerti tentang siapa dirinya. Nah, berarti pernyataan tesis ini perlu sesuatu yang perlu strict. Misalnya memang harus ngomong memandang muka itu apa. Tadi kan udah jelas langkah-langkahnya ya. Ayat sekian mau bahas ini. Tapi dari situ kamu simpulkan konsepnya apa dulu. Maka memang membuat pendahuluan itu sebetulnya nanti ya kita sudah harus apa? Memang udah harus eksegesis dulu sebetulnya. Lalu nanti bisa ngomong pernyataan tesisnya. Kalau dia sudah eksegesis terus dia menemukan ini, dia bisa buktikan, ya saya benerin. Ini bukan soal benar atau salah ya. Bukan berarti klaimnya Memel itu paling hebat atau enggak. Ini paling adalah kamu bisa membuktikannya, itu aja. Bukan soal benar atau salah loh. Nanti kalau saya baca Yakobus itu klaim saya mungkin bisa beda. Ya kan? Gitu. Tergantung nanti kamu baca Yakobusnya pakai apa? Pakai pakai Bapak Gereja atau bukan misalnya gitu. Kalau pakai Bapak Gereja,
saya kira nanti akan lebih apa ya? Kalau menurut saya, klaim saya loh. Gitu, tinggal saya buktikan aja gitu. Ya. Nah, sehingga tambahannya nanti memang perlu tambahin apa tuh tadi? Memandang muka itu apa definisinya atau tesisnya apa. Jadi nggak perlu tesis 1, tesis 2 ya. Satu aja. Jadi satu tesis, satu artikel. Jangan serahkan. Ya. Tesis statementnya itu satu, nggak boleh 2. Kalau 2 itu berarti udah salah. Nah, memandang muka menurut saya adalah ini. Ditinjau dari Yakobus pasal berapa, ayat berapa gitu. Oke? Gitu. Ya. Langkah-langkahnya tadi sudah oke, tujuan penelitiannya tinggal tambahin. Teksnya itu mungkin jangan hanya Matthew Henry ya, ada yang kamu tambahin lagi. Minimal 2 lah. Sebenarnya nggak ada aturan yang formal harus berapa. Ya, saya kira kalau kayak Yakobus kan itu sesuatu yang nggak umum ya. Saya kira ambil aja tafsiran-tafsiran juga nggak masalah. Ya, saya kira banyak. Ya, ada lagi bikin? Coba bisa bacakan. Leti ya. Oke, boleh. Ya, nggak apa-apa. Paragraf tesis statement. Perbandingan tentang pribadi Yesus menurut ajaran Nestorian yang Ibrani 4:12. Oke, perbandingan ke pribadi Yesus menurut Nestorian dengan Ibrani. Oke. Ini tesis saya. Banyak orang yang berpendapat bahwa Yesus Kristus adalah Allah, dan juga Nestorius mengajarkan bahwa dalam pribadi Yesus terdapat 2 kodrat, kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Kedua kodrat tersebut terpisah berada dari 2 pribadi Yesus. Akan tetapi, penulis berargumen bahwa Yesus Kristus memiliki 3 esensi dalam satu pribadi, bukan 2 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan juga pribadi Yesus memiliki 2 natur, yaitu ilahi dan manusia. Kedua natur yang dimiliki oleh Kristus telah merasakan apa yang manusia rasakan, dan dia juga bisa bangkit dan memiliki natur ilahi, yaitu firman yang hidup dalam Ibrani 4 ayat 15. Juga adalah imam tahun. Jadi tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk meluruskan kembali pandangan tentang pribadi Yesus Kristus atau firman Allah yang hidup dengan berbagai pandangan yang berbeda-beda. Nah, artikel ini akan menjelaskan siapa firman yang hidup atau Yesus Kristus. Oke, jadi misalnya ini bagus, misalnya kamu kan teksmu berarti state of the art-nya kan Nestorius. Nah, kamu perlu ungkapkan Nestorius itu ngomong apa dulu tentang siapa Yesus itu. Baru nanti di tesis statement kamu bantah. Ya kan? Misalnya Nestorius kan ngomong Yesus Kristus itu punya 2 pribadi yang terpisah. Allah dan manusia. Nggak jadi satu dia. Ya orangnya satu tapi 2 pribadi ini menurut dia yang terpisah, nggak bisa jadi dalam satu pribadi. 2 natur nggak bisa dalam satu pribadi. Gitu. Ya Allah, manusia gitu loh. 2 pribadi yang terpisah. Nah, itu perlu kamu tambahin nanti yang Nestorius. Nestorius ngomong apa tentang pribadi Yesus itu. Lalu kamu ngomong, saya berargumen bahwa pribadi Yesus itu adalah ini dan ini. Menurut Ibrani sekian gitu. Pribadi, satu pribadi, ya kan? 2 natur atau 2 kodrat di dalam satu pribadi misalnya ini, ya, satu hipostasis yang memiliki 2 natur atau 2 usia, yaitu Allah dan manusia. Menurut Ibrani sekian. Nah, ini sudah jadi tesis. Lalu gimana kamu membuktikan Yesus itu 2 pribadi dalam 2 kodrat dalam satu pribadi? Kamu pakai langkah-langkah apa yang akan kamu kerjakan? Kalau dia ambil Ibrani berarti nanti mungkin eksegesis. Ya toh? Nah, gitu. Silakan. Ya.
Ada lagi? Okta? Sudah? Ya. Coba bacain. Oh, bukan abstrak dulu. Yang kamu ini, yang pendahuluan dulu. Kamu ngerjain yang A atau yang B? Yang B. Nah, bacain aja yang B. Dalam artikel ini, penulis berargumen bahwa standar kehidupan orang beriman dalam mencapai gambar dan rupa Allah dalam dirinya adalah harus memiliki ketekunan, kesetiaan, dan meneladani para teladan iman yang telah mendahului kita. Dengan demikian, akan mengarahkan kehidupan orang yang telah percaya tersebut dalam meningkatkan spiritualitas iman, sehingga ia mencapai gambar dan rupa Kristus di dalam diri. Oke, itu tesis dia. Jadi untuk mencapai apa tadi? Gambar dan serupa Allah itu orang perlu memiliki ketekunan, kesetiaan, dan meneladani. Nah, misalnya 3 itu ya. 3 tesis statementnya itu ya. Nah, itu yang kamu harus buktikan. Terus? Itu klaim kamu, itu tesis statementmu. Oke, terus? Dengan demikian, akan mengarahkan kehidupan orang yang telah percaya tersebut dalam meningkatkan spiritualitas iman, sehingga ia mencapai gambar dan rupa Kristus. Oke, jadi untuk mencapai gambar dan rupa Kristus perlu 3 hal menurut dia. Apa itu tadi? Ketekunan, Terus? kesetiaan, dan meneladani para teladan iman. Nah, itu nanti 3 poin itu kamu harus buktikan. Kenapa 3 itu? Kenapa nggak 5, nggak 10, nggak 11? Ya, nggak bisa cuma karena kebanyakan, bukan gitu. Itu jawaban emak-emak nanti. Ya, oke. Terus? Oh, nggak apa-apa. Tesis statement. Cuma 3 itu kamu perlu kasih tahu ini sesuatu yang baru. Misalnya kamu nantilah cari teks lain yang mengatakan bahwa kan yang unik dari kamu itu kan meneladani saints. Nah, mungkin selama ini kamu lihat banyak yang bahas tentang kesempurnaan atau menjadi apa namanya apa lah ya topik kamu tadi itu tentang apa? Ketekunan, kesetiaan. Ya itu tapi tadi untuk apa itu topik besarnya? Anggaplah misalnya untuk menjadi sempurna seperti Kristus atau menjadi segambar dan serupa dengan Kristus itu si A itu ada yang ngomong yang penting melakukan religious activity, ya kan? Nah, ada yang ngomong B misalnya tekun dan sabar dalam doa dan sebagainya, religious activity lah, ya kan? Nah tapi misalnya menurut pendapatmu ini selain itu, ya kita juga harus punya model. Ya, selain kita tekun doa lah, berpuasa lah, macam-macam itu ya. Tapi kita juga harus punya model. Modelnya bukan hanya Kristus. Ya, semuanya kan kita mau pokoknya modelnya Kristus. Padahal yang meniru tentang Kristus itu banyak modelnya. Misalnya tadi kamu meneladani para saints tadi. Nah, kamu bilang kamu kalau menjadi sempurna, menjadi selamat itu kan saya kira ada banyak yang bahas, ya kan? Ikut rajin PA lah, rajin ibadah lah, rajin inilah, komsel lah. Saya kira itu banyak tentang pertumbuhan iman ya kan, atau pertumbuhan rohani. Tapi kamu tambahkan sesuatu yang unik. Satu aja tesis statementnya. Misalnya apa? Perlu model orang-orang yang sudah mengikuti Kristus. Ya, jadi nggak cukup hanya Yesus, banyak model-model lain. Itu pertama nanti kamu kasih argumen kenapa kok perlu model-model lain, nggak cukup Yesus saja. Nah itu sesuatu yang unik. Gitu. Selama ini kan kita pikir ikut Yesus ya berarti modelnya Yesus kan, teladannya Yesus doang kan, gitu. Padahal misalnya si Okto bisa tambahkan, nggak cukup, perlu apa? Para saints, orang-orang kudus, atau orang-orang yang sudah pernah ikut ya Yesus. Nah kamu klaim itu, ini bukan soal benar atau salah, soal kamu bisa buktikan gitu loh.
Jadi kayak ketekunan apa itu udah nggak unik. Siapa? Dokter. Ya, karena itu udah umum. Cari sesuatu yang unik. Iya, kayak ketekunan, apalagi lah rajin berdoa. Saya kira itu hal yang belum larang. Ya, kamu tanya abang becak juga itu, pasti jawabnya ya banyak berdoa gitu. Bukan sesuatu yang unik lagi. Nah, sesuatu yang unik itu misalnya tadi itu meneladani para saints. Kenapa perlu? Misalnya kamu dasar Alkitabnya ada. Argumen pertama. Lalu argumen kedua adalah ini membuktikan Roh Kudus bekerja di sepanjang sejarah. Benar nggak? Sepanjang zaman. Ternyata banyak orang yang hidup seperti Kristus. Ini gak hanya omongan di Alkitab doang, tapi fakta sejarahnya banyak. Ini bukti karya Roh Kudus. Nah, lalu yang ketiga apa? Argumen yang ketiga apa? Mereka, para saint ini adalah apa? Orang-orang yang secara dekat dengan kita. Mungkin bisa sejaman dengan kita. Ya, jadi ada banyak variasi contoh. Nggak hanya Yesus aja. Gitu. Ya, gitu. Nah, yang keempat ini menunjukkan kekayaan anugerah Allah dengan model spiritualitas. Jadi model spiritualitas itu nggak hanya satu, banyak model. Misalnya gitu loh. Jadi kamu bahasnya, misalnya nanti judulnya meneladani orang kudus, apa nanti gitu. Nah, ambil fokus ke situ. Ya. Kenapa kok perlu baca tentang saint seperti yang saya kasih tahu kalian? Kemarin kan saya ada nulis, ya sebenarnya artikel lama gitu, tentang latihan badani dan jiwani, ya kan? Latihan rohani atau latihan badani. Tadi kayak konsep Pak Yason saya setuju. Bukan kita sudah menjadi rohani, kita sudah orang rohani. Yang perlu adalah apa? Latihan. Nah, latihan itu apa? Karena manusia itu adalah tubuh dan jiwa, maka dua latihannya. Latihan secara tubuh atau latihan badani, dan latihan secara jiwa atau latihan jiwani. Nah, latihan jiwani itu salah satunya tadi. Selain berdoa, baca Alkitab, saya kira semua gereja itu mengajarkan gitu kan. Nggak ada gereja yang nggak mengajarkan doa kan. Baca Alkitab apalagi kan. Tapi coba yang unik apa misalnya dari latihan jiwani ini? Nah, kamu bisa ambil misalnya tadi menjaga mus itu mungkin unik, ya kan? Atau apalagi tadi menjaga hati tadi. Hati itu kayak inner stuff yang perlu dibakar terus. Nah, kamu ambil yang Nikodemus, nanti unik gitu. Terus baca saints, sesuatu yang unik. Lalu Hezekia, kan ada banyak nih saya kasih ya, nah di sini. Ini kalian bisa jadi satu topik gitu loh. Nih, misalnya ya, ini saya kasih kalian contoh ya. Nah, ini misalnya latihan nih, ada repentance dan air mata. Kamu akan tidak ada pertumbuhan rohani. Itu namanya apa? Tesis statement, itu klaim kamu. Saya nggak bisa mengatakan salah, benar, enggak. Tergantung kamu bisa buktikan atau enggak. Ya, misalnya doa itu udah sering lah, tapi saya mengatakan Jesus prayer, itu lebih spesifik lagi, lebih unik lagi. Oke, Jesus prayer atau doa batin. Jadi kalau kita nggak bisa doa, kita nggak bisa Jesus prayer, ya, kita nggak bisa mengalahkan hawa nafsu. Itu tesis statement bukan? Tesis statement, ya kan? Misalnya tanpa Jesus prayer, atau kalau kita tidak melawan Jesus prayer, kita tidak bisa mencapai yang namanya dispassion, atau dispassion itu tahu nggak? Satu ketersapihan nafsu. Kita nggak bisa melawan hawa nafsu. Jadi kalau saya ngomong,
Ketika kita tidak melawan Jesus prayer, tanpa Jesus prayer misalnya, tidak ada level dispassion. Itu namanya apa? Thesis statement. Gitu ya. Misalnya tadi si siapa? Okta, dia ngambil ini membaca nih kehidupan para orang suci. Ini salah satunya. Tapi nanti Okta akan tekankan yang ini, nggak usah semua kamu tekankan sinergi lah, nggak fokus kepada thesis statement. Nah, kamu perlu susun ulang. Thesis statement adalah meneladani kehidupan orang suci, ya, itu mempermudah kita untuk meniru atau meneladani Kristus. Itu thesis statement. Salah satu contohnya misalnya gitu. Ya, atau apalah nanti kamu bikin ya. Oke. Nah, ini ada 7 di sini. Lalu latihan jiwanya apa? Kalian bisa ambil misalnya menyalipkan daging itu seperti apa? Mungkin kalau topiknya tentang penyalipan daging, mungkin sekarang penyalipan itu kan hanya buat Yesus ya. Kita kayaknya nggak perlu lah karena sudah digantikan oleh Yesus kan. Nah, tetapi di dalam latihan jiwani itu kita perlu apa? Penyalipan daging. Nah, kamu bikin thesis statementnya apa misalnya? Tanpa penyalipan daging atau dengan segala hawa nafsunya itu, maka tidak ada pertumbuhan rohani. Klaim, itu namanya klaim, itu namanya thesis statement namanya. Oke? Nah, misalnya kamu ngomong iman tanpa takut akan Allah, iman tanpa kesabaran, pengharapan, dispassion, kasih adalah iman yang kosong, iman yang mati. Itu klaim. Tinggal kamu buktikan aja kebenarannya. Misalnya gitu. Ya, oke. Saya kira itu ya. Yang kelas artikel jurnal coba mulai direvisi. Nanti kalau pendahuluannya sudah oke, benar, lanjut langsung isi. Ya, nah, minggu depan nanti saya akan, bukan isi dulu, metode. Minggu depan kita akan bahas tentang metode. Saya kira pendahuluan sudah cukup. Ini ya, tinggal nanti kalian tinggal baca ini artikel ini saya ambil di Google Classroom, saya sudah kasih ya. Nah, ini tinggal kalian. Nah, jadi ini pendahuluan. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang metode, nih penulisan metode. Lalu pembahasan, hasil dan pembahasan, bagaimana cara buatnya. Terus nanti kita akan belajar sedikit teknik penulisan artikel ilmiah, ya. Bagaimana cara mengutip, memparaphrase, itu nanti kita pelajari. Harusnya berarti nggak akhirnya seperti ini sudah ngerti cara mengutip, cara bikin catatan kaki, cara memparaphrase, cara membuat paragraf yang bagus itu gimana. Ya, ini semua ada materinya di sini. Ini teknik penulisan artikel, ini penulisan artikel. Nih, cara membuat kutipan. Ini nanti kita pelajari di minggu-minggu mendatang. Ya, membuat kutipan, paraphrase, terus bagaimana meringkas sumber-sumber referensi atau literatur. Oke. Nah, silakan kalian tinggal baca-baca, pelajari nanti sendiri. Intinya gini, nulis. Kalau ini adalah pelajaran menulis, berarti mesti nulis, nggak bisa cukup dengar. Ya, tapi step by step. Oke. Nah, berarti kalau namanya step by step, berarti ada deadline. Misalnya minggu depan pendahuluan sudah mesti selesai. Nah, baru nanti bisa langkah selanjutnya. Gak apa-apa, dibikin aja dulu. Nanti waktu kamu sudah bahas isinya, kamu merasa perlu revisi lagi. Yang pendahuluan, revisi lagi. Gitu. Ya. Nah, baru revisi lagi, habis itu bikin abstrak. Gitu. Oke. Saya kira gitu ya.